Ya, masih di Kata Sandi, langsung saja. Saya mengundang kawan lama saya, dulunya juga memulai karir dari bawah, bekerja keras selama 19 tahun lamanya, sekarang menjadi bos, Direktur Utama PNM, Bapak Arif Mulyadi. Selamat datang di Kata Sandi. Atur nuhun pisan. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang nih di Kata Sandi Pak Arif Mulyadi. Saya panggilnya Bro Arif aja boleh ya? Siap. Bro Arif, boleh dong cerita sedikit mengenai perjalanan karir seorang Arif Mulyadi yang mengawali karir sebagai karyawan biasa, kini menduduki posisi puncak, Direktur Utama. Koreksi tadi 19 tahun Mas Andi bilang, 21 tahun Mas. Malah hampir 22 tahun. 22 Jadi dari awal PNM berdiri 1 Juni 99, saya sudah terdaftar sebagai karyawan awal PNM lah. Waktu itu baru berapa orang? Sebagai account officer. Jadi iya. level awalnya karyawan sebuah lembaga pembiayaan. Nah, alhamdulillah entah kenapa 3 tahun yang lalu dijorokin jadi direktur utama. Gitu. Kalau kata orang pilihannya cuma 2, nggak laku di luar, nggak berani nyoba di luar, atau dianggap sudah cukup belajar di dalam. Karena PNM buat saya ya saya lahir, saya besar, saya belajar di PNM. Ya, saya ini kebetulan udah 20 tahun kurang lebih menekuni UMKM ini, mulai dari pelaku sampai sekarang ini adalah penggerak UMKM, dan saya lihat justru bahwa PNM ini ada di garda depan. Dengan program-programnya ya Ulam, Mekar. Nah, ketika industri tanah air sekarang sedang digoyang sebagai dampak dari pandemi ini, banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK massal. Tapi saya ingin apresiasi sekali nih, karena justru kabarnya PNM merekrut 1057 pekerja baru. Betul ya? Koreksi lagi nih. Koreksi melulu ini gimana sih research teman-teman? Tim kreatifnya kayaknya kurang. Tim kreatif. Ada 9.500. Tapi karena saya pemimpin saya yang salah. Oh, siap. Saya ambil Saya sebagai yang muda dan anak buah mengingatkan kan Pak. Silakan Pak, berapa Pak? Ada 9.500 karyawan baru kami rekrut sejak Januari sampai Oktober ini. 9.500 guys. Luar biasa. Banyak yang PHK tapi justru PNM malah merekrut. Alhamdulillah. Nah, sebagai Direktur Utama PNM saat ini, sudah berapa banyak UMKM yang dibantu oleh PNM dan so far gimana nih hasilnya nih? Per hari ini ada 7.350.000 nasabah aktif kami. Kalau yang sudah dibiayain dari 21 tahun yang lalu mungkin sekitar ada 10 jutaan lah. Tapi yang aktif per hari ini ada 7.350.000 nasabah. Dan alhamdulillah ini tersebar di 4.425 kecamatan, di 420 kabupaten kota, 34 provinsi. Selama 4 tahun terakhir ini saat kami mulai refocusing, berbagi tugas dengan perbankan, dengan lembaga keuangan lain, kami ambil segmen bawah. Ada percepatan penambahan jumlah penerima manfaat dan nasabah yang kami bina, tidak hanya dibiayai. Mas Andi tahulah PNM dari awal didirikan bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan. Karena komitmen kami memberikan 3 modal. Modal finansial bentuknya kredit atau pembiayaan tadi, kemudian modal intelektual melalui program penguatan kapasitas usaha, ya mirip-mirip OKOC Mas. Oke. Dan saya belajar dari PNM justru. Ya zaman Mas Andi di Balai Kota kan belusukan ke nasabah Mekar juga. Justru 2 program itu yang membuat saya sangat terinspirasi ya. Oh alhamdulillah. Mekar dan 7 juta ini kan kalau dilihat dari 64 juta pelaku UMKM sudah lebih dari 10%-nya. Kira-kira seperti itu. Tapi yang paling penting yang terakhir, modal terakhir yang kami berikan, yaitu modal sosial. Tadi yang Mas Andi sampaikan, kolaborasi penting.
Melalui modal sosial ini kami bentuk jejaring nasabah. Jadi ya tadi, ya apalagi seperti masa pandemi kayak gini, mahal-mahal sedikit mendingan beli punya saudaranya. Jelek-jelek sedikit mendingan ambil punya saudaranya atau temennya yang notabene sesama pelaku UMKM dan apalagi nasabah PNM, sama-sama nasabah PNM. Nah tadi Bu Sarni, kolaborasi itu sebetulnya kerja bareng, rembukan, silaturahim gitu loh. Mangan orang mangan, Kumpul. yang penting ngumpul gitu. Tapi Dan cuma disrupsi, ngumpul disrupsi itu sebetulnya perubahan Bu. Jadi tadi saya ditegur, jangan pakai kata kolaborasi, disrupsi, segmentasi. Ngomong sama Bu Sarni itu yang bicaranya yang bahasa-bahasa terang aja gitu loh Bu Sarni. Nah ini saya bantu menjelaskan Bu. Tapi memang menarik ya Pak ya, dilihat UMKM ini, mereka ini adalah pahlawan-pahlawan ekonomi kita. Betul. Mereka lah yang menciptakan lapangan kerja. 97% lapangan kerja Pak Hari dan Bu Sarni yang menciptakan. Dan ekonomi 60% mereka yang kontribusi. Betul. 9.500 karyawan yang kami rekrut karena urusan UMKM kan. Karena kami akan memberdayakan UMKM, kami rekrut mereka. Dan harapan kami tidak semua nanti jadi berkarir jadi karyawan. Harus ada di antara mereka yang jadi role model para UMKM. Oke. Nah ada artikel yang saya baca juga nih Pak Arief. Nah PNM ini kan merupakan BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan banpres. Tapi menurut artikel ya, bukan menurut saya. Menurut artikel yang saya baca katanya ada masalah dalam penyaluran dana bantuan tersebut. Waktu dan tempat untuk klarifikasi dipersilahkan. Siap. Enggak, saya perlu clarify. Kami diminta pemerintah menjadi salah satu lembaga pengusul untuk para penerima banpres UMKM ini. Tepatnya banpres produktif untuk usaha mikro kecil. Kami lembaga pengusul. Kebetulan kami tadi saya sampaikan punya 7.350.000 pelaku UKM, pelaku usaha mikro kecil yang kami kelola. Ya inilah salah satu sumber data untuk banpres. Saat ini alhamdulillah ada 4.060.000 nasabah PNM yang menerima banpres produktif. Dan ya so far di lapangan nggak ada masalah, mungkin agak lambat karena mereka tadinya nggak punya tabungan Mas Andi, Mas Iksan. Nggak punya tabungan karena ketentuannya banpres ini harus pastru masuk ke rekening si penerima, tidak melalui kami, harus buka tabungan. Kan ada KYC di perbankan, kita harus perbaiki data mereka. Ini ada hikmahnya juga. Selama kami mengusulkan ini ada 300.000 nasabah kami yang kami antar ke kantor kecamatan untuk bikin IKTP. Ternyata sebelumnya mereka belum punya. Yang di rural, yang di pedesaan. Itu mungkin lambatnya itu mungkin. Insya Allah dalam minggu-minggu ini semua yang 4.060.000 akan terima. Sebagian udah, tinggal sebagian yang belum terima akan terima dan itu akan menstimulus mereka untuk berusaha. Jadi sebetulnya detail syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan permodalan itu adalah memiliki kelengkapan. Mereka pelaku usaha. Secara ini yang pasti syarat utama mereka pelaku usaha mikro kecil. Bu Sarni bisa nggak dapat bisa, bantuan? kayaknya bisa. Tapi ada syaratnya lagi. Bu Sarni punya pinjaman di bank nggak? Kalau punya karena pinjaman di bank disubsidi full, belum berhak untuk banpres ini. Jadi yang tidak sedang menerima pembiayaan dari perbankan. Tapi kalau dapat pembiayaan dari PNM boleh? Boleh, karena dan itu pun kita batasi yang kami usulkan yang terima pembiayaannya di bawah 9 juta rupiah. Jadi memang betul-betul ultramikro malah, pelaku ultramikro. Belum jawab nih Bu Sarni, sudah dapat pembiayaan dari perbankan belum Bu? Oh belum Pak. Oh berarti nanti bisa ikut mekar begitu. Langsung habis ini ikut mekar. Konkret di kata Sandi. Mudah-mudahan Bu bisa tambah jos sesuai dengan jamunya tadi. Amin. Nah banyak pelaku UMKM masih bingung nih, bahkan gagap dalam hal birokrasi pengajuan bantuan permodalan. Gimana solusinya Pak? Seperti Bu Sarni ini juga agak belum
canggih secara teknologi. Ada nggak pelatihan-pelatihannya agar mereka dipermudah, birokrasinya dipermudah, teknologinya? Insya Allah kan lembaga pembiayaan tidak hanya kami Pak Mas Andi ya, di perbankan baik Himbara, swasta, pasti ada program-program, mereka punya kewajiban ada porsi UMKM-nya. Saya pikir itu bisa menjadi acuan. Dinas-dinas juga sekarang, apalagi selama pandemi ini, dinas-dinas koperasi di daerah juga sudah aktif. Nah, kalau kami memang kami tidak banyak berpromosi, lebih banyak kami proaktif. Contoh yang Mas Sandi tahu, Mekar ini kan kita buat bottom up. Betul. Kami proaktif, sosialisasi, mereka membentuk kelompok, kita latih sebelum kami biayai, kami latih dulu, ada pelatihan pra pembiayaan namanya. Mereka atur aturan main kelompoknya, baru kami biayai. Ya. Jadi nggak ada promosi, nggak ada iklan, nggak ada publikasi yang ini. Nggak pakai itu pun alhamdulillah udah 7.300.000. Wah, tepuk tangan dong. Kita harus tahan obrolan menarik ini sampai di sini dulu. Nanti jangan kemana-mana, karena Kata Sandi akan kembali sesaat lagi. Tetap di Kata siapa? Kata Sandi. Wah, apa kabar pemirsa Kata Sandi? Dias Danar lagi di sini. Gue udah sampai di kota Bogor. Tuh, depan Tugu Kujang. Apa ya makanan yang lagi hits di sini? Yah, langsung kita ikutin. Langsung kita ikutin. Langsung ikutin saya. Selamat siang. Saya Dias dari Kata Sandi. Iya, saya April. Oh, April. Ini Sapomi Aceh Ameng kan terkenal banget. Saya pengen pesen nih. Bisa nggak nih sebelum saya nyobain ini, saya lihat proses pembuatannya. Bisa. Bisa ya? Boleh. Ditemenin sama April ya? Oke, boleh. Nah, pemirsa Kata Sandi, makanannya udah datang, Sapomi. Pas ditemenin oleh minuman ini adalah jeruk kunci ya. Kita makan dulu ya. Oke. Kita buka dulu. Nih, kita lihat nih mie-nya nih. Segede gini. Wah, terbaik sih. Bisa Kata Sandi nggak enak nih. Kalau kita makan tapi nggak sambil ngobrol. Sama April, kita panggil aja ya. Di sini nih Sapomi Aceh Ameng ini udah berapa lama, April? Ini udah sejak tahun 2013 sih, berarti jalan 8 tahun ya. Udah mau 8 tahun? Iya. Kalau nama Sapomi Aceh Ameng itu sendiri dari mana sih? Kalau Cek Ameng tuh kayak panggilan si papa sebetulnya. Nah, panggilin aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan duduk. Saya yang mempersilahkan orang restoran-restoran juga. Mana pertama kali kok bisa viral nih Sapominya? Bisa dikenal banyak orang tuh awalnya gimana? Boleh ceritain nggak? Pertama banget sih bukan Next Carlos sih. Waktu itu saya sempat ngundang Separuh Aku Lemak. Terus ya udah dia mau, ya udah. Terus nggak lama Next Carlos dateng. Nah itu baru kayak yang langsung banyak banget deh pengikutnya. Berarti awalnya memang dagangnya dagang rumahan, Pi? Iya. Ini kan Pak Sandiaga Uno lagi nonton nih, Pi. Pri, lagi nonton. Oh, iya. Kira-kira ada nggak nih yang ingin ditanyain ke Pak Sandiaga Uno? Silakan. Kalau untuk usaha rumahan kayak gini, bisa nggak sih kita hak patenin? Untuk usaha rumahan kayak gini, Sapomi Aceh Ameng bisa nggak dihak patenin? Kalau bisa caranya gimana Iya, juga kalau gitu? bisa caranya gimana? Tapi terima kasih kita dari tim Kata Sandi udah dibolehin main ke sini. Itu dia pemirsa Kata Sandi, jangan lupa pokoknya saksikan terus. Kata siapa? Kata Sandi. Terima kasih Dias. Nah, Mas Andi langsung aja, tadi ada pertanyaan dari bisnis usaha rumahan, Cek Ameng dan juga anaknya. Boleh langsung dijawab, silakan. Ya, ini dari tadi makanan jadi lapar nih. Sama loh Pak sebenarnya. Ini jam-jam makan kali ini. Jadi untuk Sapomi Aceh Ameng bisa banget. Jawabannya justru dari usaha rumahan ya. Bahwa kita melihat usaha-usaha besar yang maju itu justru mulai dari rumahan. Kita lihat Apple, Microsoft, Nike, semua nama-nama brand yang besar itu juga dimulai dari rumahan. Nah kuncinya
di Kata Sandi ini kita ingin hadirkan solusi yang konkret. Nanti tim Kata Sandi akan berkontribusi dengan beberapa komunitas untuk membantu penanganan agar Afril dan bapaknya tadi Acek Ameng bisa mengurus hak patennya. Karena menurut saya ini juga perlu nih perlindungan buat UMKM ya Pak ya. Dan di PNM sendiri kan tadi ada 3 pilar tuh. Pilar pertama adalah peningkatan finansial, peningkatan intelektualitas. Ini sisinya dari intelektualitasnya nih. Dan terakhir juga dari sisi sosial. Nah ini kita harus pastikan nih. Bantuan dari PNM untuk UMKM ke Bu Sarni dan ke Pak Hari. Nah saya pengen tanya Pak Hari. Pak Hari kira-kira kalau dari PNM ini apa nih yang bisa langsung konkret nih buat rumah batik Palbatu? Saya berharap sih memang benar ya tadi masalah permodalan atau pendampingan juga. Jadi beberapa teman-teman di sana kan juga ada ibu-ibu yang memang udah bisa membatik dan punya usaha sendiri. Dan teman-teman difabel juga saya berharap mereka juga bisa mandiri, nggak cuma bergabung atau bermitra atau berkolaborasi dengan saya. Nah, saya berharap sih mudah-mudahan PNM bisa juga langsung terjun ke tempat kami. Seperti itu Pak. Kayaknya besok teman-teman PNM ke tempat ya Pak Hari. Nah, sekali lagi konkret. Bu Sarni jadi anggota dari Mekar ya. Mekar ini singkatan apa nih Pak? Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Mekar. Kalau ini cocoknya yang mana? ULAM mungkin. ULAM singkatan dari? Unit Layanan Modal Mikro. Unit Layanan Modal Mikro. Mungkin Pak Hari tidak dari finansialnya tadi, modal finansialnya, tapi nanti kita coba kayak teman-teman di Jogja Pak Hari, kami juga punya komunitas-komunitas batik, kita kawinkan dengan ISI, Institut Seni Rupa Indonesia, dengan ITB untuk desain-desain yang tadi disesuaikan dengan konteks pasar lah Mas Adi ya. Terus kita juga kerjasama dengan BSN kalau nanti dibutuhkan, kalau mau diekspor supaya standar SNI-nya bisa diperoleh dan sebagainya. Kebetulan saya nih juga anggota dari SNI Award sama BSN. Nanti mungkin rumah batik Palbatu ini bisa jadi salah satu peserta SNI. Jadi tambahan PR-nya Mas Andi kan Pak Hari, nggak cuma PNM nanti. Ya kita pokoknya akan all out di Kata Sandi karena kita melihat bahwa kunci pemulihan ekonomi ini ada di ekonomi akar rumput. Ekonomi yang sekarang banyak terdampak dari pandemi ini. Saya melihat begitu banyak rekan-rekan kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan yang biasanya punya pekerjaan tetap, sekarang tidak memiliki pekerjaan yang biasanya kerja 5-6 hari dalam 1 minggu, sekarang kerjanya hanya 2-3 hari. Tapi kita alhamdulillah ini ada berita bagus banget nih, bahwa ada satu program yang saya gagas yaitu rumahsiapkerja.com. Sekarang sudah menjadi bagian dari program prakerja. Dan bisa diakses oleh peserta yang sudah terdaftar di prakerja. Jadi ini program ini langsung konkret menghadirkan solusi bagi masalah teman-teman yang sekarang membutuhkan akses untuk pekerjaan. So mulai hari ini pendaftaran kartu prakerja gelombang terakhir sudah dibuka. Jadi segera daftar ke prakerja.go.id untuk mendapatkan pelatihan dan insentifnya. Nah, kembali lagi kita melihat bagaimana solusi-solusi ini sangat diperlukan. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan ke @rumahsiapkerja Instagramnya dan kepoin di www.rumahsiapkerja.com. Nah, kita akhirnya melihat bahwa UMKM ini adalah tulang punggung kita. Dan mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapat inspirasi dari Pak Hari dan Bu Sarni. Saya tambah sedikit mungkin Mas Andi, info tambahan supaya semangat kita tambah nih. Dari Juni sampai Oktober ini kami punya nasabah baru sebesar 1,3 juta nasabah. Wow. Ini refleksi bahwa para pelaku di bawah sudah menggeliat. Insya Allah, mari saya Sandiaga Salahuddin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan.